Apa yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berkarakter gitu ya. Orang tuanya harus berupaya juga mendengarkan bacaannya atau mengulang hafalannya di rumah. Karena keberhasilan pendidikan ya tiga fungsi tadi ya, di sekolah, gurunya ya di rumah, di orang tua, tidak hanya sekolah saja. Gitu. Katanya kan umur cuma angka, Pak. Siapa kemarin ngomong? Barusan saya sih yang ngomong. Malah saya lihat di IG apa di TikTok. Umur Terus cuma katanya angka. kalau menandakan kita tua itu kita selalu membicarakan masa lalu. Nah, dinamakan muda selalu membicarakan masa depan. Nah, biar kita tidak terlihat tua, kita harus Bicara masa depan. always talking about future. The future leader. Wah, oke. Next leader. Next leader. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja. Hari ini kita bincang-bincang sore bareng pendiri, Pak ya. Pendiri berarti kan. Pendiri sekolah Ruhama. Seperti yang kita tahu, Ruhama tagline-nya cerdas dengan Al-Quran. Ya. Nah, Bapak nih suka sekali dengan soal berpendidikan ya, maksudnya pendidikan gitu kan ya. Apa Pak? Apa namanya? Kan udah banyak sekolah nih. Iya. Apain sih bikin Ruhama, Pak? Oh ya. Niat dasarnya itu apa sih? Kan udah banyak gitu sekolah kan. Apa pembeda antara Ruhama sama sekolah-sekolah yang lain gitu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi apa yang ditanyakan Mas Gilang ini menarik buat saya, kenapa mesti bikin sekolah begitu ya. Jadi kalau saya perhatikan memang dulu yang selalu menjadi inspirasi adalah banyaknya anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ya. Bahkan banyak yang putus sekolah gitu kan. Bahkan yang lebih berat lagi ada berat membiayai sekolah gitu. Nah, ini yang menjadi daya tarik saya bahwa mencerdaskan bangsa itu ya berangkat dari pendidikan ya. Kalau pendidikannya lemah, tentunya bagaimana kita berbicara tentang kualitas suatu bangsa gitu, peradaban suatu bangsa gitu. Kira-kira itu yang menjadi latar belakang daya tarik kita membuat sekolah gitu. Dan mengapa di atas dasar Al-Quran tuh kenapa, Pak? Ya. Jadi itu juga satu hal yang terinspirasi. Dulu kami memang membuat pendidikan ini berangkatnya sederhana, dimulai dari rumah, membuat TPA begitu, tempat pengajaran Al-Quran. Oh, awalnya nggak sebesar ini. TPA aja, hanya ngajar tetangga depan, sebelah kanan, kiri, samping rumah saja begitu. Dan itu juga di teras rumah begitu awalnya belajarnya. Akhirnya membesar, jadilah Ruhama. Ya. Dan sekarang sudah berumur hampir 30 tahun. 30 tahun. Lebih tua umur sekolahan Ruhama daripada saya. Iya. Ini Pak, gimana Bapak melihat pendidikan sekarang di Indonesia dan gimana cara untuk mengupgrade pendidikan di Indonesia itu? Kalau saya melihat bahwa pendidikan Indonesia ini apa yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berkarakter gitu ya. Dan kami mendapatkan memang ini menjadi angle kita di Ruhama bahwa kita ingin juga menanamkan karakter yang lebih daripada yang lain. Kalau beliau sarankan kan atau sampaikan kan ing ngarso suntulado ya, ing marjo mangun karso tuturi handayani. Jadi bagaimana pendidikan yang berkarakter ini muncul. Nah, kami melihat memang pendidikan karakter di Indonesia ini masih harus terus ditingkatkan sebagaimana para pendiri-pendiri kita yang lalu. Dengan era globalisasi ya kan, dengan era perkembangan zaman ini, kalau karakternya nggak kuat mungkin akan larut generasi muda atau generasi bangsa ini. Nah, dan berbicara soal karakter ini, memang anak-anak muda nih di era sosial media hampir kehilangan karakternya, Pak. Karena mereka hanya ingin viral dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang bahkan bodoh gitu. Maksudnya dengan pendidikan itu harusnya kan membentuk karakter, tapi karena di era sosial media informasi yang luar biasa gitu, dan tuntutan penonton sukanya yang yang tidak edukatif gitu, hanya entertain semata. Nah, gimana tuh Pak untuk mengubah cara
pandang itu gitu. Iya. Kalau mau viral ya yang apa namanya, hal-hal yang bodoh lakukan, nanti bakal di-up ke media, ke TV terkenal dan segala macam. Gimana tuh Iya. Pak? Melihat kondisi sekarang kan saya rasa itu miris juga sih. Iya. Kalau saya melihat itu tadi bahwa pendidikan jangan hanya dipandang hanya transfer knowledge, hanya transfer pengetahuan saja gitu kan, tapi dia harus transfer karakter, transfer adab. Inilah yang pentingnya pendidikan atau sekolah itu. Makanya kemarin juga ada sedikit catatan kendala ya ketika mulai era pandemi, mulai belajar melalui online, melalui digital tuh plus minus ada dampaknya Betul, gitu ya betul, terhadap betul. pendidikan karakter anak. Kita khawatir betul kemarin dengan masa 3 tahun ini anak-anak mulai tidak terbentuk karena tidak mendapatkan langsung dari sang guru ya, karakternya nggak ada dapatkan. Betul. Sehingga pasca pandemi kita ingin menguatkan kembali dengan pendidikan karakter itu. Jangan sampai hanya sekedar belajar dari YouTube atau dari media sosial, ingin jadi apa anak-anak dan terus. Betul. Soalnya kan transfer soul dari guru ke murid itu kan Sangat penting juga penting, gitu ya. kan. Pendidikan adab tadi yang dikatakan ya. Heeh. Dan nanti nextnya nih, ini kan kita udah mau akhir tahun nih Ya, Pak nih. betul, ya. Nextnya nih di 2023 nih, Ruhama nih mau apa namanya, membuat apa nih Pak untuk berkontribusi untuk Indonesia gitu kan? Iya, menarik. Jadi insya Allah ya kita bersyukur ya kalau kemarin dengar pemerintah kita sudah mulai mencabut PPKM ini. Semoga pendidikan di Indonesia kembali normal ya. Pendidikan yang telah dijalin mulai ditumbuhkan kembali. Katakanlah recovery juga kami di dunia pendidikan. Guru-guru kami akan kami kuatkan lagi dari sisi karakter ya. Kami bentuk kembali dan anak kami juga akan kuatkan kembali dari budaya atau karakter di sekolah masing-masing. Sehingga nanti kita tidak ingin berharap mereka lupa gitu ya bagaimana bersopan santun, bagaimana adab masuk kelas, bagaimana adab belajar, bagaimana adab menghormati guru ya, bagaimana adab untuk bisa apa namanya menghormati orang-orang yang telah memberikan pengetahuan kepada dia. Kira-kira itu yang Attitude akan kan apanya di atas segalanya sih. Iya. Kan sebelum mengetahui apa yang dia punya, knowledge-nya, attitude tuh nomor satu Iya, gitu Pak ya. betul betul. Dan berarti di Ruhama ini diajarkan juga penghafal Al-Quran gitu Pak? Ya, betul. Jadi di samping pendidikan karakter yang kita bentuk, ada 8 karakter inti yang kita masukkan di dalam budaya Ruhama ini. Anak-anak harus menguasai betul menghafal Quran tadi. Jadi kita ingin setting anak-anak yang lulus dari SD ini paling tidak sudah 15 juz. Wow. Dan nanti setelah masuk SMP sudah 15 juz lagi, sehingga harapannya lulus SMP itu sudah 30 juz. Lulus SMP 30 juz? Ya. Itu kira-kira yang sedang kita rencanakan ya. Karena Lulus SMA berapa juz tuh Pak? nah, harapannya setelah di SMA sudah masuk kepada penguatan hafalan atau sudah kepada Lebih pemahaman yang mendalam soal Al-Quran gitu ya. Dan paling tidak tadi murojaah atau mengulang bacaan hafalannya makin kuat ya dalam dirinya. Tapi pertanyaannya Pak, seberapa penting menghafal Al-Quran itu Pak? Iya, iya, iya. Kan bagi para orang tua nih apa namanya, ada juga kan niat untuk membuat anak cerdas di wilayah sains maksud saya, tapi juga tidak mengenyampingkan istilahnya akhirat kan, nggak mungkin juga orang-orang tua pas meninggal dibacain rumus fisika Pak. Iya, betul. Kan dengarnya juga mau dibacain ayat-ayat Al-Quran, terutama untuk orang-orang tua yang muslim gitu. Gimana Pak, berapa pentingnya tuh menghafal Al-Quran itu? Nah ini kira-kira yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman sekalian, bahwa ya inilah bedanya sekolah Islam terpadu dengan yang lain ya. Kita ingin betul-betul memadukan antara sains, ilmu pengetahuan dengan ilmu Al-Quran. Sehingga kalau pemahamannya dia lulusan sekolah Islam terpadu terhadap Quran lemah atau kurang, kita juga khawatir ya bahwa value itu nggak didapatkan ketika sekolah di sekolah Islam terpadu Ruhama ini. Gitu ya. Sehingga kita padukan anak-anak yang memahami sains secara utuh, pintar gitu ya, cerdas secara keilmuan, tapi juga cerdas dengan Quran. Dan kami mendapati di Ruhama ini justru anak-anak yang cerdas dengan Quran, tapi juga dia pintar ternyata. Juara-juara juga di Ruhama. Jadi nggak ada kesulitan ternyata anak yang pintar dan hafal Quran itu satu kesatuan utuh. Dan kalau dari sisi akhiratnya sudah jelas bahwa orang tua sangat berharap anaknya hafal Quran, karena kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari anaknya itu yang menghafal Quran atau yang hafal Quran, dengan diberikan mahkota terindah dan bisa memberikan
syafaat buat keluarganya. Kira-kira itu. Betul, betul. Jadi ibu-ibu, para orang tua yang mau bercita-cita untuk anaknya biar bisa menjadi penghafal Al-Qur'an, bisa masukin di Ruhama berarti ya, Pak. Insya Allah. Silakan Bu, Bapak Ibu sekalian ya untuk belajar di Ruhama ya. Iya, benar. Karena kemarin kondisinya begini, kenapa kami ingin wujudkan hafal di sekolah itu? Karena mereka orang tua banyak yang ingin hafal Quran anaknya, tapi nggak mau jauh dari anaknya gitu. Oh gitu. Oh, jadi kan solusi istilahnya orang-orang yang mungkin orang tua yang nggak mau jauh anaknya di pesantren ya kan? Jauh-jauh. Tapi gitu. mau value-nya seperti anak santri. Ya, yang hafal Quran juga. Dibuatlah Ruhama gitu ya. Tapi kami juga targetkan orang tua ingin begitu pun kami tes juga. Jadi justru yang kami tes orang tuanya. Oh gitu. Siap nggak mendengar bacaan atau hafalan anak di rumah? Jadi saling sama-sama. Betul. Jadi nggak bisa hanya guru capek-capek menghafal di kelas soal Al-Qur'an, hafalan, tapi pas di rumah nih orang tuanya nggak menyimak. Benar. Kira-kira itu yang ingin kami kuatkan dua-duanya. Kalau anaknya pengen hafal Quran, orang tuanya harus berupaya juga mendengarkan bacaannya atau mengulang hafalannya di rumah. Kira-kira itu yang. Jadi ada support di sekolah, ada support juga di rumah gitu. Jadi orang tua jangan tinggal jadi doang, nggak bisa. Kita kan harus ada kerjasama. Betul, Karena keberhasilan pendidikan ya tiga fungsi tadi ya, di sekolah, gurunya ya, di rumah di orang tua. Tidak hanya sekolah saja gitu ya. Tiga komponen ini wajib saling support. Kira-kira itu. Oke Pak, terakhir. Bagaimana sih harapan Bapak di 2023 nanti soal pendidikan Indonesia? Ya. Jadi saya sangat terchallenge ya, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki usia bangsa ini kurang lebih hampir berapa? 100 tahun Indonesia merdeka, ya kan? Kemudian telah dicanangkan juga menuju Indonesia unggul atau Indonesia emas 2045. Ini yang harus kita wujudkan. Betul. Sudah dekat ya, 15 tahun lagi gitu kan, akan mewujudkan Indonesia emas ya kan. Nah, kalau kita nggak menyiapkan baik-baik pendidikan sekarang ini, ya kita nggak bisa capai mungkin menjadi Indonesia emas 2045. Sehingga marilah dengan harapan saya di 2023 ini kita powerful, kita gaspol untuk pendidikan anak kita. Padahal kemarin 3 tahun kurikulum kita masih masih slow gitu ya. Kurikulum kita banyak yang dikurang-kurangi gitu, banyak yang belum sempurna. Mari kita sempurnakan di tahun 2023 ini ke depan sampai 2045 ya, menjadi generasi yang terbaik, generasi emas gitu. Generasi emas ya. Kira-kira itu. Oke, tadi kita sudah mendengar dari pendiri Ruhama tentang soal resolusinya untuk pendidikan di tahun 2023. Dan kita harus menyambut 2023 ini, 2023 nanti dengan optimis, jangan pesimis. Meskipun ada isu-isu resesi, sasi-sasi gitulah. Pokoknya kita harus optimis. Dan katanya optimis dan pesimis juga ada gunanya sih, tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.